Shorty can Fendi out, but she like Fashion Nova. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, what you know about love? Tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holil dengan NIM 18821500014 untuk prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mata kuliah Dasar Pendidikan, dosen Bapak Dahlan Hasim MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Di poin pertama yaitu ada hakikat sifat manusia, pengertian hakikat sifat manusia, wujud hakikat manusia, dan konsep pendidikan manusia. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian sifat hakikat manusia. Hakikat sifat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari hewan, meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripannya, terutama dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya, misalnya orang hutan bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakaian segala. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka hakikatnya manusia, karena cara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Kemudian itu ada wujud hakikat sifat manusia. Wujud hakikat sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh faham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu kemampuan berinteraksi. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dan pengalamannya mengantisipasi keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari suatu, serta mengembangkan imajinasi kreatifnya sejak masa kanak-kanak. Yang ketiga yaitu ada kata hati atau conscience of man. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau buruk dan yang benar atau salah bagi sebagai manusia dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan. Kata hati merupakan petunjuk bagi moral untuk melihat alternatif mana yang terbaik, perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Yang keempat itu ada moral. Etika berbeda dengan etiket. Moral etika menunjukkan pada perbuatan baik atau benar, tahukah yang salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat, sementara etiket hanya berhubungan dengan sopan santun. Pendidikan bermaksud menumbuhkan kembang etiket, kesopan santunan, dan etika, keberanian atau kemauan bertindak yang harus pada peserta didik. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab macam-macam. Ada bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat atau norma sosial, tuntutannya adalah sanksi sosial. Terus ada tanggung jawab kepada Tuhan atau norma agama. Yang keenam ada rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Yang ketujuh itu ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada karena adanya yang lain, tidak ada tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia, artinya seseorang yang tidak mau
Melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Kemudian ada yang terakhir di poin ke-8, yaitu tentang kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya. Dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari usaha, hasil atau takdir, dan kesediaan menerimanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin B, yaitu tentang dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Dalam hal ini ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu yang pertama dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Untuk dimensi keindividualan, setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu, setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua yaitu tentang dimensi kesosialan. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi, yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Kemudian yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Nah, di nomor 3 yaitu ada dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencangkup etika dan etiket. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. Kemudian di poin nomor terakhir yaitu poin nomor 4, dimensi keberagaman. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya adalah kekuatan yang menguasai alam semesta. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, di mana pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Pengembangannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pengembangan yang utuh, dan yang kedua pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh, tingkat keutuhannya perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua yaitu pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir yaitu di bagian D tentang sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batiniah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serta keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, baik, itulah tadi presentasi atau pemaparan materi yang saya jelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata dalam salah pemaparan materi tadi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.